Selamat datang di Mitos atau Fakta. Sekolah itu terkenal menjadi salah satu alat yang paling berfungsi atau sudah berhasil untuk mencerdaskan anak bangsa. Akan tetapi, di era digital ini, tidak hanya anak bangsa yang harus dicerdaskan. Karena di samping saya sudah ada Mas Restu, orang yang fokus terhadap kecerdasan buatan. Betul begitu? Bisa dikatakan betul. Halo Mas Restu, selamat datang. Terima kasih sudah main ke sini. Siap. Jadi sebenarnya Mas Restu itu backgroundnya apa sih? Kenapa Anda bisa bilang bahwa Anda itu bisa menciptakan kecerdasan buatan? Apakah Anda sudah merasa cerdas sehingga bisa mencerdaskan yang lain? Kalau berdasarkan background aku dari informatika. Nah, kebetulan dulu itu karena apa ya? Awalnya itu aku yang penting bisa bahasa programan Python gitu. Oke, Python ya. Terus browsing. Oh, ternyata kamu itu bagusnya kalau Python bagusnya ke kecerdasan buatan aja. Oh. Ya udah deh, aku yuk nyemplung di situ aja. Berarti lebih ke Python-nya dulu, Ya, baru ke kecerdasan buatan. Saya dulu ada kuliah kecerdasan buatan. Nilainya akhirnya dibuat-buat semua itu, Mas. Oh my god. Wow. Kenapa sih harus ada kecerdasan buatan? Apakah tidak percaya dengan kecerdasan manusia saat ini? Ya percaya sih. Nah, terus kenapa ada kecerdasan buatan? Ya karena kadang kita belajar kecerdasan buatan kan belajar dari sebuah data gitu ya. Oke. Nah kadang kalau datanya udah banyak banget gitu, nah si manusia itu kayak apa ya, lambat banget buat mempelajari itu. Oh oke. Nah terus adalah kecerdasan buatan itu biar cepat aja. Berarti kecerdasan buatan itu intinya untuk membantu manusia dalam mengelola suatu tasking biar lebih cepat gitu. Ya. Berarti setelah selesai Anda develop kecerdasan buatan, apakah kecerdasan buatan itu bisa diinjek ke manusia biar manusia lebih pintar? Enggak sih. Itu harus belajar manusianya. Oke Mas, karena saya orangnya sebenarnya nggak pinter-pinter banget gitu, jadi saya tuh banyak pertanyaan dari teman-teman, sehingga saya perlu bertemu beberapa ahli terkait dengan pertanyaan yang sering ditanyakan sama teman-teman saya, begitu Ya, Mas Restu. siap. Pertanyaan pertama, ini apakah kecerdasan buatan itu berbahaya bagi manusia? Ini kenapa kebanyakan nonton Upin Ipin ini, yang joget-joget terus dia nyerang gitu. Kalau secara pribadi nggak bahaya sih, nggak bahaya. Tidak berbahaya? Nggak bahaya. Oke. Justru itu sangat membantu ketika itu ditempatkan di sesuatu yang pas gitu. Wah itu tadi, berarti seperti pisau, bisa digunakan untuk memasak dan membunuh. Ya. Yang kedua, bagaimana cara kecerdasan buatan itu bekerja? Bagaimana sih dia bisa cerdas? Ya kayak manusia sih sebenarnya. Jadi awalnya kita bikin knowledge-nya dulu. Nah, knowledge-nya itu dari data yang kayak gimana dulu gitu. Jadi misalkan mau kecerdasan buatan berdasarkan apa dulu. Oh oke. Berarti sebenarnya dia nggak cerdas-cerdas banget juga ya? Iya nggak cerdas amat. Berarti dia tergantung dari datanya gitu. Oke, dia itu bisa dibilang cerdas banget karena dia bisa inget sekian juta data, terus dicarikan untuk apanya itu tadi, dia bisa lebih pintar. Bisa nemuin polanya dari datanya, terus dan lain-lain. Terus, apakah kecerdasan buatan saat ini itu menurut Anda sudah terlalu pintar? Kalau menurutku biasa aja. Masih biasa aja. Biasa aja. Jadi mobil bisa nyetir sendiri itu juga masih biasa aja. Iya masih buatan manusia gitu. Ya, jadi masih biasa aja gitu. Menurutku lah ya. Oke. Apakah pekerjaan manusia bisa digantikan oleh kecerdasan buatan? Bisa kalau pekerjaannya itu ada reputasinya, yang berulang-ulang gitu. Repetitif berpola. Nah, itu baru bisa. Seperti ngasih makan ikan. Ya, ketika apa gitu. Oke, itu kan udah tahu tuh. Iya. Kalau ngasih makan ikan misalkan berdasarkan apa gitu. Berdasarkan kalau ikannya lapar gitu. Ya. Itu bisa itu. Bisa itu. Kalau yang penting repetitif gitu. Repetitif. Ngepel rumah. Ya bisa aja. Ada tuh alat yang muter-muter itu, ya kan? Bisa. Lalu apa pekerjaan yang tidak akan digantikan oleh kecerdasan buatan?
Kalau yang berbau kreatif kayak gitu, Boh, berbau kreatif nggak bisa. kayaknya nggak bisa. Kalau berbau, kalau ini developing kecerdasan buatan itu bisa digantikan sama kecerdasan buatan nggak? Nggak mungkin sih. Kayaknya nggak mungkin sih. Bisa membuat dirinya sendiri kan ibaratnya gitu kan? Iya. Ya kan udah pinter tuh. Ya, Terus dia membuat kepintaran lagi. kepintarannya untuk dirinya sendiri. Kayaknya nggak bisa deh. Nggak bisa. Walaupun ada misalkan sebuah proses buat bikin itu terus dioptimalisasi, Ya. bisa sih, tapi itu kan kayaknya nggak masuk membuat pintar dirinya sendiri. Oh, oke. Oke, ini pertanyaan yang mitos atau fakta banget nih. Apakah robot besok akan berkuasa seperti dalam film-film? Enggak sih, enggak. Enggak. Tetap yang berkuasa manusia. Gitu. Tinggal dicabut PLN aja selesai berarti ya? Iya, tetap dia butuh manusia. Apa kesalahpahaman tentang kecerdasan buatan yang paling sering? Ini tuh nggak kecerdasan buatan nih. Salah paham apa yang paling sering yang lu denger gitu? Otomatisasi. Gitu. Otomatisasi. Ya kadang otomatisasi itu AI gitu, padahal kan nggak juga. Gitu. Tidak semua otomatis itu AI. Iya. Kalau otomatis water torrent, AI ya itu. Watertorrent itu yang kayak pakai kabel kan. Itu loh, torrent air Ah, ada otomatisnya tuh. Nah itu AI ya? enggak sih. Oh enggak. Kayaknya enggak. Masa kayak gitu cuma di AI. Assalamualaikum. Sudah itu ya? Lah ya nggak saya tanya Pak, Oh, saya iya. ngerti Pak. Water torrent ya nggak semua otomatis. Tapi kalau otomatis mobil jalan sendiri itu AI. Ya. Oke. Standar di motor dipancal mati sendiri, otomatis mati? AI ya? Enggak. Oke, siap. Otomatis. Ya, tapi otomatisasi ya. Otomatisasi. Itu bukan AI itu ya? Enggak. Oke. TV mati sendiri? Enggak sih. Enggak ya juga. Kan bisa di timer toh? Oke, jadi sebenarnya yang membedakan otomatisasi dengan AI dan nggak AI itu apa? Ya dia belajar dari data enggak gitu. Berarti water torrent-nya Akan akan ada misal nih, water torrent-nya akan menyala ketika jam sekian sampai jam sekian. Ya. Itu AI ya? Nggak. Masih nggak juga ya? Berarti water torrent emang nggak perlu artificial intelligence, tinggal colokin aja. Lah iya. Ngapain pakai AI? Keselamatan codingnya ya? Terlalu overkill. Overkill ya? Oke, Overkill. siap. Kemudian contoh kecerdasan buatan apa yang sudah teraplikasikan di sekitar kita tapi kita nggak ngerti? Oh ya. Mungkin ini sih kayak kalau iklannya Google gitu. Iklannya Google. Oke. Gimana tuh? Saya nggak pakai Google soalnya. Jadi kayak misalkan misalkan di sosmed tuh, misalkan nyari apa gitu. Oh iya, Oh, iya. berarti kan itu kayak memprofiling diri kita. Oh, kayaknya ini suka deh kalau yang kayak gini. Nanti dikasih. Oh, ternyata dikasih ini suka lagi. Oh, berarti ngeprofil banget. Oh, mungkin tambah 5% apa berapa kemudian. Oh, jadi semacam algoritma Algoritma, suggestion itu ya, juga rekomendasi. rekomendasi itu AI ya. Ya. Oke. Kita sekarang berbicara tentang resikonya. Sebenarnya kecerdasan buatan ini beresiko nggak sih? Resiko paling besarnya tuh apa sih kecerdasan buatan itu? Resikonya kalau itu kadang ya bisa jadi males kalau misalkan yang repetitifnya itu udah digantikan gitu loh. Oh, berarti kecerdasan buatan akan menggantikan Malas, manusia. tapi bisa kalau misalkan manusianya jadi malas ya malas, atau dia menjadi lebih produktif. Oh, oke. Jadi karena ditambahin Kalau misalkan case-nya itu yang bisa lebih produktif atau dia malah jadi males. ya gitu kalau misalkan case-nya itu yang di-solve-kan itu yang repetitif. Ya, ada pertanyaan langsung dari kameramen. Oke. Kata Elon Musk, ada sesuatu yang kalaupun ada sesuatu yang lebih berbahaya daripada nuklir, itu adalah kecerdasan buatan. Menurut Anda itu seperti apa? Ya, jadi menurut Elon Musk, sesuatu yang lebih berbahaya dari nuklir itu adalah kecerdasan buatan. Nah, menurut Anda gimana, Mas Astu, sebagai developer artificial intelligence? Sampai sekarang aku belum nemuin yang lebih berbahaya. Oke. Belum nemuin realnya itu kayak gimana gitu. Realnya Yang berbahaya itu kayak gimana? Nah, itu Upin Ipin, robotnya jahat, joget-joget jadi nembak-nembak. Pertanyaan berikutnya,
adakah potensi bahwa kecerdasan buatan akan melampaui kecerdasan manusia? Enggak sih. Manusia yang siapa? Nah, ya nggak tahu. Nah, kalau misalkan semuanya kayaknya enggak deh. Tetap manusia Tapi paling pintar. Bisa, tapi kecil kemungkinannya gitu. Ya. Atau nggak semua, nggak manusia seutuhnya, Ya. tapi dalam Semuanya. contohnya menghitung, Ya, memasak, bisa jadi. menakar ukuran yang pas. Nah, bisa Ya, dong menggantikan bisa. manusia berarti. Ya, tapi kan maksudnya cerdasnya tetap cerdas manusianya gitu. Oke, siap. Terus yang bikin itu kalau misalkan mesinnya yang udah cerdas apa terus manusianya gimana? Nah itu pertanyaannya begitu. Iya, maksudnya yang manusia siapa gitu. Kalau yang buat pasti yang buat cerdas dulu karena punya knowledge-nya dulu kan. Oke. Tapi kalau yang lainnya nggak tahu juga. Siap. Ini ada pertanyaan yang sangat mitos atau fakta. Apakah vaksin itu mengandung kecerdasan buatan? Tergantung ini sih, kepercayaan. Percayaan. Lah vaksinnya buat vaksin apa? Vaksin corona kemarin booster? Enggak sih, Enggak. ada yang lebih random lagi nggak? Sebenarnya itu kata fakta. Apakah smartphone itu bisa dikatakan sebagai produk kecerdasan buatan? Ya jelas enggak. Oh enggak. Nah, mungkin fitur dari Kan smart ya. mungkin dari fitur dari smartphone itu. Oke. Nah, misalkan face recognition-nya. Face recognition kecerdasan buatan. Ya. Terus pertanyaan terakhir, kenapa sih kecerdasan buatan itu menjadi hype banget di akhir-akhir ini? Semuanya ada AI-nya, ada sedikit-dikit AI gitu. Itu kenapa sih sebenarnya Mas? Mungkin kayak menganggap itu sesuatu yang seksi gitu. Oh, karena Bukan hanya lagi seksi seksi aja. Mungkin suatu saat kalau udah sering dipakai ya biasa aja. Padahal itu sesuatu yang biasa ya. Ya Atau pada akhir mungkin suatu saat kalau di masa depan kalau udah menggunakan itu semua gitu ya biasa aja. Terima kasih Mas Asus sudah mampir ke Mitos atau Fakta. Besok main lagi. Siap. Jangan kapok-kapok main di sini. Ya. Siapkan pertanyaan yang lebih random lagi. Ini serius, Oh, kan iya. mitos atau fakta? Karena kami juga nggak tahu itu mitos atau fakta. Oh iya. Iya kan? Cari yang paling mitos. Ya, jadi pada dasarnya artificial intelligence itu tidak diciptakan atau tidak didesain untuk menggantikan manusia. Tapi artificial intelligence itu digunakan untuk mempermudah proses pekerjaan manusia. Begitu Mas Wisnu? Ya, betul. Sekian dari saya. Sampai jumpa di Mitos atau Fakta.